Tapi yang penting jangan salah peluk ya, jangan jangan istri orang dipeluk. No, tidak. Intinya halo sahabatku, sobat NC. Hari ini mumpung hari Sabtu ya, weekend, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kalian bikin acara, lakukan hal-hal yang membuat kalian senang, lakukan hobi, kalian bisa jalan-jalan, bisa manfaatkan dengan berkumpul dengan keluarga, atau mungkin yang kalian olahraga ya, olahraga, tetap lakukan aktivitas yang positif dan membuat kita happy ya. Yang utama adalah bagus untuk menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, karena dengan kita keluar kemudian kita traveling, jalan-jalan, mungkin kita kuliner, atau mungkin kita berolahraga dan lain sebagainya, itu nanti pada akhirnya akan bisa mensupport otak kita untuk memproduksi senyawa-senyawa kebahagiaan seperti endorfin, serotonin maupun dopamin ya, dopamin. Terus juga jangan lupa kalian banyak tersenyum ya, banyak tersenyum hari ini ya, setiap hari kita banyak tersenyum, karena senyum adalah cara paling mudah untuk menghadirkan mood yang menyenangkan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang 5 hal sederhana yang mungkin akrab dengan kalian, yang dapat mendukung kita dalam memproduksi hormon-hormon kebahagiaan juga, selain apa yang pernah kita bahas ya, tentang 4 hormon, endorfin, serotonin, melatonin, dan dopamin ya. Di sini ada 5 hal sebenarnya sangat akrab dengan kita ya, mungkin kita tidak asing hal-hal ini sebenarnya tanpa kita sadari dapat menghasilkan hormon kebahagiaan dan menjadi mood booster ya, mood booster buat kita ya kan. Hal-hal sangat sederhana ya, kalian pasti nanti akan menyadarinya ya. Di sini kebetulan saya mengutip dari seorang dokter yang cukup viral, Dokter Aisyah Dahlan ya. Kalian bisa cari di YouTube Dokter Aisyah Dahlan, cukup banyak beliau memaparkan materi-materi tentang kesehatan mental ya, banyak sekali ya. Dokter Aisyah Dahlan juga kadang-kadang juga tidak sebatas mental health, beliau juga cukup aktif membahas tema-tema yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ada 5 hal yang bisa membantu kita untuk menghasilkan senyawa kebahagiaan yang pada akhirnya nanti akan bisa menekan level stres, terus kemudian juga bisa meredam anxiety disorder atau gangguan kecemasan ya. Yang pertama adalah yang tadi sempat saya singgung di awal, adalah dengan banyak tersenyum ya. Senyuman ini sangat powerful ya, bahkan di beberapa agama menyebutkan bahwa senyum adalah ibadah ya, Terus kenapa sih senyum ini sangat luar biasa ya? Karena memberikan kepada kita mood yang baik ya pada saat kita dalam masalah atau dalam suatu pressure, ketika kita bisa menarik nafas panjang terus kemudian kita berusaha untuk tersenyum, biasanya mood itu akan berubah lebih baik. Tapi jangan lupa ya, senyumnya yang lebar dan imbang antara kiri dan kanan. Soalnya kalau senyumnya cuma separuh, itu namanya, kalau di Jawa namanya mencep ya, itu justru malah menunjukkan kesinisan ya. Jadi senyum yang lebar, yang cerah ya. Jadi kalau ada istilah beberapa teman ya, disenyumin aja lah. Nah, itu sebenarnya juga sesuatu hal yang simple dan bisa membuat kita menghasilkan mood booster ya. Oke, yang pertama senyum ya, pasti kalian mudah melakukan lah ya. Yang berikutnya adalah tertawa.
kedua, tertawa. Tertawa di sini ya kalian harus banyak tertawa ya. Kalian bisa dengan menonton video-video lucu. Mungkin kalian yang suka nonton TikTok ya, cari aja yang lucu-lucu lah, yang lucu. Atau mungkin kalian bisa bertemu dengan teman-teman lama, kalian ngobrol, bercanda, kan kita saling tertawa segala macam. Nanti akan membuat perasaan kita happy, karena pada saat orang tertawa itu dia secara tidak sadar sudah menyemprotkan hormon kebahagiaannya. Tertawa. Oke. Kemudian yang nomor tiga adalah kalian harus bergerak ya, bergerak. Kalian harus banyak bergerak. Jangan berdiam diri di zona aman, jangan di kamar terus ya kan. Kalian bisa berolahraga, kalian bisa melakukan hobi, atau mungkin sekedar bersih-bersih rumah atau menata ulang ruangan. Intinya kalian gerak ya, karena dengan bergerak ini selain bisa melancarkan aliran darah dan juga sistem saraf kita, dia juga salah satu sumber hormon serotonin ya untuk ketika kita banyak bergerak. Intinya jangan kecapean juga, jadi kalian bisa ukur kondisi badan kalian sejauh mana bisa melakukan satu aktivitas fisik ya. Oke, 3 bergerak. Kemudian yang keempat itu sebenarnya terkait dengan hormon dopamin ya sebenarnya. Yang keempat ini bisa kita simpulkan dengan aktivitas yang terkait religi ya, terkait religi, bisa berdoa, bisa beribadah, intinya aktivitas yang mengkoneksikan kita dengan yang Maha Kuasa ya. Jadi di sini saya pakai istilah berdoa ya, berdoa juga termasuk aktivitas yang ada di beberapa agama itu dianggap bagian dari satu peribadatan. Ya ini adalah menyanyi ya, kita bernyanyi atau bersenandung itu juga bisa menghasilkan hormon kebahagiaan juga ya. Kan di teman-teman kita yang beragama Nasrani kan salah satu peribadatan kan bentuknya kan dengan mungkin menyanyikan lagu-lagu rohani ya, seperti itu ya. Termasuk kalau teman-teman Muslim ya, kita mungkin bersenandung sholawat, terus kita membaca kitab suci dengan nada yang indah, seperti itu juga bisa menghadirkan hormon kebahagiaan yang sangat ampuh ya. Ini adalah dopamin ya. Jadi yang keempat saya kasih dua hal ya, berdoa dan bernyanyi ya, berdoa dan bernyanyi. Bernyanyi di sini macam-macam ya, luas ya. Kalian tadi bisa simpulin sendiri, termasuk kalau kalian baca sholawat, kalian intinya terkait dengan nada-nada dan irama itu juga bisa menghasilkan mood yang baik, menghadirkan hormon dopamin ya. Hormon dopamin ini sangat luar biasa ya. Kemudian yang berapa? 4 ya. Yang kelima, terakhir ini agak membutuhkan bantuan orang lain ya. Penasaran nggak yang terakhir apa? Jadi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ini kita butuh orang lain. 5 ini cukup membantu ya pada saat kita merasakan tekanan yang luar biasa, atau mungkin stres, atau mungkin kita merasakan kecemasan yang berlebih segala macam. Bisa dibantu dengan yang kelima ini. Kelima ini kita butuh seorang partner, bisa pasangan kita, bisa sahabat kita, atau bisa saudara kita, bisa orang tua kita. Ya, ini adalah pelukan ya. Jadi kita butuh dipeluk ya, butuh dipeluk. Jadi ketika kita punya teman atau punya saudara, atau mungkin orang-orang yang sedang rapuh ya, sedang dalam pressure, ya tidak ada salahnya kita beri dia sedikit pelukan agar menenangkan dia ya. Tapi yang penting jangan salah peluk ya, jangan istri orang dipeluk. No, tidak. Intinya
yang mau kira-kira memungkinkan lah, mungkin teman-teman atau sahabat atau saudara yang membutuhkan support dari kita, ya boleh sedikit kita beri pelukan, itu sangat menenangkan. Oke ya, jadi itulah 5 hal yang bisa menghasilkan hormon kebahagiaan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalian coba perbanyak 5 hal tersebut, insya Allah nanti akan semakin semakin happy. Kalian akan merasakan satu ketenangan, ya kan, yang pada akhirnya akan bisa meredam hormon stres kalian, bisa meredam anxiety disorder kalian. Oke. Happy weekend, selamat beraktivitas, semoga kalian selalu menemukan kebahagiaan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.